Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan sebagai materi. Kita akan mencoba untuk membuat tabel fleksibel di website menggunakan jQuery Data Tabel. Ini adalah website dari jQuery Data Tables, alamatnya di datatabels.net. Nah, ini adalah penjelasan tentang apa itu data tabel dan fitur-fiturnya. Di bawah ini adalah demo dari jQuery Data Tabel. Ini adalah sebuah tabel yang sudah terinclude data tables dan data tabel ini sangat responsif. Dia bisa membuat tabel untuk mengurutkan nilainya berdasarkan kolom, lalu kemudian menampilkan entry di setiap halamannya. Jumlahnya misalkan 25 entry per halaman. Lalu kemudian dia juga bisa memfilter berdasarkan keyword. Misalkan saya ingin mencari pekerja dengan posisi sebagai developer JavaScript. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah difilter. Lalu kemudian di bawah ini adalah info dari menampilkan entry keberapa sampai berapa dari jumlah entry keseluruhan. Dan ini adalah paginasi untuk berpindah halaman untuk melihat data yang lainnya. Untuk mendapatkan jQuery Data Tabel, kita bisa mengklik link download di sini. Nah, ini untuk link release package. Jadi di dalamnya sudah terdapat source code dari jQuery Data Tabel dan CSS-nya. Juga terdapat tutorial dan contoh dari penggunaan jQuery Data Tabel. Kita klik. Lalu kemudian kita klik untuk download. Nah, ini adalah source code dari data tabel yang sudah kita download. Lalu kemudian kita bisa ekstrak. Lalu kita bisa copy untuk ini ke dalam project website kita. Kita akan ubah untuk folder ini menjadi data tabel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan HTML dan jQuery library-nya. Lalu kita akan ambil dari source code yang ada di sini untuk kita include ke dalam HTML. Ini adalah tabel yang sudah kita buat di HTML-nya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita preview, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan include jQuery ke dalam HTML dengan script. Kita beri source. Kemudian kita akan include untuk jQuery data tabelnya. Kita akses ke dalam folder data tabel, kita temukan untuk jQuery-nya berada di sini. Jadi ada di data tabel, kemudian di folder media, kemudian di folder JS. Nah, jQuery kita gunakan untuk versi minified. Ini. Nah, setelah kita include untuk jQuery data tabel, kemudian kita akan include untuk CSS-nya. Nah, untuk CSS-nya berada di sini. Kita akan include untuk jQuery data tables min.css. Jadi gunakan
akses untuk folder data tabel, kemudian dalam media, lalu kemudian di dalam folder CSS, jQuery data tabels.min.css. Selanjutnya kita akan membuat akses ke dalam tabel atau kita sebut sebagai inisiasi dari jQuery data tabel. Jadi kita tempatkan di bawahnya untuk script. Jadi kita gunakan untuk dokumen ready. Nah, ini adalah fungsi untuk agar memuat halaman website terlebih dahulu sampai komplit, lalu kemudian kita baru bisa memerintah dengan jQuery. Nah, kita inisiasikan. Jadi kita akan memanggil sebuah ID di sini. Misalkan kita namai untuk mengakses dengan ID yaitu tabel 1. Jadi di sini kita akses untuk tabel 1 menggunakan ID, jadi menggunakan pagar, lalu kemudian kita inisiasi data tabel. Coba kalau misalkan kita lihat di browser, nah jadi seperti ini. Nah, ini ada CSS yang belum terinclude. Nah, untuk CSS ini dia menggunakan kelas display agar CSS ini mengubah style dari tabel. Jadi kita ketikkan untuk kelas display. Lalu kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita bisa mengoperasikan, mengurutkan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana jika kita ingin membuat data tabel untuk misalkan lebih dari satu tabel, misalkan 2 tabel atau 3 tabel, maka kita perlu menerapkan yang namanya multi-seleksi ya. Misalkan ini untuk tabel 1 lalu dengan tabel 2 seperti ini, lalu kemudian ini kita komen. Nah, untuk membuat tabel 2 ini sebagai contoh kita kopas saja. Kopas di bawah, lalu ini saya ganti menjadi tabel 2. Kalau misalkan kita reload, maka kedua tabel ini mempunyai fitur dari jQuery data tabel. Oke, kita akan hapus untuk tabel kedua karena tidak digunakan. Jadi sebagai contoh bagaimana untuk membuat multiple data tabel. Selanjutnya, kita akan menonaktifkan beberapa dari fitur dari data tabel ini. Kita akan mencoba untuk menonaktifkan untuk pegging, lalu kemudian info, dan kemudian untuk ordering seperti ini. Caranya adalah kita kopas dulu yang di sini. Nah, kemudian di sini kita kopas. Karena tabel kedua itu saya hapus, jadi ini saya komen. Kemudian kita akan mengedit beberapa properti dari data tabel. Maka kita perlu gunakan kurung kurawal seperti ini. Lalu kemudian
kita akan ketikkan untuk properti. Jadi kita akan menonaktifkan yang pertama adalah paging ini. Jadi untuk properti yaitu paging, kita akan isi dengan boolean, nilai boolean yaitu false. Karena untuk default itu adalah true, maka ketika false maka fungsinya tidak akan digunakan. Lalu kemudian kita akan menonaktifkan untuk fungsi ordering seperti ini. Maka kita ketikkan yaitu ordering dan kita isi false. Kemudian untuk info ini, maka kita akan nonaktifkan juga. Lalu kita isi nilai boolean false. Oke, kita akan reload bagaimana hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tabel ini tidak bisa diordering, tidak ada info di bawahnya menampilkan berapa-berapa dan tidak ada paging. Dan di sini kita hanya bisa melakukan fitur pencarian dan style CSS yang ada di data tabel CSS. Jadi untuk tutorial-tutorial bagaimana menerapkan properti di data tabel, kalian bisa lihat di data tabel manual. Jadi bagaimana cara menerapkan properti-properti di sini. Bisa kalian pelajari di sini. Atau juga bisa di dalam reference seperti ini. Jadi banyak option. Oke, seperti ini yang bisa kalian gunakan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengurutkan kolom tertentu. Jadi karena untuk urutan standar itu berada di sini, maka kita ingin mengurutkan untuk misalkan untuk umur, kita akan urutkan. Kita akan coba untuk kopas ini. Lalu kemudian yang ini akan saya komen karena tidak saya gunakan. Jadi fungsinya akan kembali lagi untuk paging, ordering, dan info akan true lagi. Jadi bisa digunakan. Kita akan coba untuk mengedit atau menambahkan untuk option property untuk order. Nah, untuk order ini kita akan coba untuk membuat yang namanya urutan kolom beberapa dan dia akan bersifat descending. Jadi misalkan untuk kolom 4, jadi sintaksnya seperti ini, bisa kalian baca di manual atau reference dari data tabel. Oke, seperti ini. Jadi kita akan mencoba untuk mengurutkan secara otomatis kolom keempat dan bersifat descending. Kita akan lihat. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika untuk standar itu adalah ini, untuk yang standar, ketika tidak digunakan option order, maka standarnya adalah ini. Nah, ketika kita mengurutkan secara descending dan kolom keempat, kita akan mendapatkan urutan kolom keempat seperti ini. Jadi diurutkan umur. Nah, urutan dari kolom itu ini adalah sebagaimana array. Jadi ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Bukan ini yang pertama, ini 1, 2, 3, 4, bukan. Jadi ini adalah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah yang kelima.
Selanjutnya kita akan mencoba untuk menerapkan DOM. DOM itu adalah bagaimana memperlakukan HTML secara hierarki. Nah, di sini untuk DOM di data tabel kita bisa mengubah urutan atau tampilan dari data tabel. Karena untuk tampilan standarnya ini seperti ini. Misalkan kita bisa mengubah untuk info, untuk filter dan lain sebagainya. Misalkan kita pindah ke bawah. Contoh kalau misalkan ini akan saya kopas ke bawah. Lalu kemudian ini saya komen. Nah, kita akan mengganti ini. Untuk order ini akan saya ganti misalkan DOM. Nah, di DOM ini kita bisa mengubah untuk urutan dari tabel. Kita ketikkan seperti ini, wrapper, lalu kemudian ini saya bikin double quote, lalu kemudian ini untuk mengurutkan info, pagination, lalu untuk tabel, kemudian LF. Kemudian kita tutup. Jadi di sini ada keterangan untuk kode-kode DOM. Kita klik. Nah, ini adalah keterangannya. Jadi untuk L itu adalah Lens Change Input Control, lalu F untuk filter, T itu untuk menampilkan tabel, I untuk tabel information, P untuk pagination, dan R untuk processing display. Jadi penjelasannya adalah itu. Jadi ini adalah information, pagination, lalu ini baru menampilkan tabel, lalu ini untuk lens, dan ini untuk filter. Jadi bagaimana tampilannya? Ketika kita reload, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk info akan di atas, lalu kemudian ini untuk pagination, baru kemudian menampilkan tabel. Dan di sini adalah untuk lens, dan ini untuk filter. Lalu bagaimana dengan wrapper ini? Wrapper ini adalah sebuah div untuk menampung dari tabelnya. Jadi ketika kita klik kanan lalu inspect element, maka kita akan melihat bahwa tabel ini berada di dalam div wrapper seperti ini. Dan ini sangat berguna kalau misalkan kita ingin membuat tabel ini atau men-style lebih lanjut tabel ini. Bisa juga kita tidak perlu menerapkan dari wrapper ini. Misalkan kita hanya mengurutkan untuk ini saja. Misalkan untuk tabel ini akan saya pindah ke paling depan. Misalkan seperti ini. Lalu P ini akan saya pindah paling belakang. Kalau misalkan kita reload, ya maaf ada kesalahan dikit. Ini saya hapus karena tidak terdapat tag. Nah, ini adalah tampilan kalau misalkan kita reload tadi ya. Oke, jadi seperti ini. Kita akan melanjutkan untuk mengcustom pagination. Kita akan mencoba untuk beberapa style dari paginasi. Misalkan ini saya kopas saja. Kemudian ini saya komen. Ini akan saya ganti menjadi paging type. Paging type. Lalu kita akan coba untuk membuat ini menjadi full number. Kalau misalkan kita lihat,
Ya maaf, ada sedikit kesalahan. Jadi ini harusnya adalah full numbers. Jadi seperti ini. Jadi ketika full number, kita akan mendapatkan yaitu untuk numbering, untuk page number, lalu kemudian untuk preview dan next untuk halaman, dan kita juga mendapatkan pilihan tambahan untuk first dan last. First ini kalau diklik dia akan menuju data yang awal, menampilkan data awal, dan ini akan menampilkan data terakhir di page terakhir. Ini adalah manual dari penggunaan dari paging type. Kita bisa mengubah untuk paging type-nya menjadi number atau simple number, ataupun full number. Nah, kalian bisa coba sendiri nantinya. Kemudian lihat di bagian reference option. Di bawah ini kita bisa temukan untuk scroll X dan scroll Y untuk kita scroll nantinya. Misalkan saya ingin mencoba untuk membuka scroll Y. Nah, kita akan terapkan ini ke dalam data tabel. Misalkan ini saja saya kopas. Lalu untuk paging type-nya misalkan saya ganti jadi ini. Oke, bagaimana hasilnya ketika kita sudah menerapkan ini? Nah, jadi seperti ini. Paging tab akan hilang. Lalu kemudian untuk pagination juga hilang. Dia akan membuat untuk sumbu Y secara vertikal itu akan scroll. Jadi semua data sebenarnya ini akan ditampilkan. Lalu kemudian ketika tidak cukup untuk misalkan tingginya 200 pixel, ketika melebihi datanya melebihi dari 200 pixel, dia akan scroll seperti ini. Kita akan melanjutkan. Yang terakhir, kita akan coba untuk mengcustom dari teks ini. Misalkan ini saya hapus saja. Jadi untuk menampilkan ini akan saya ganti menjadi custom. Nah, misalkan saya ganti menjadi teks untuk Indonesia. Ini akan saya ganti. Coba kalau untuk menggantinya, kita bisa menerapkan yang namanya property language. Oke. Nah, karena kita ingin mengganti option yang sangat banyak, kita gunakan model array seperti ini. Kita akan lihat bahwa untuk option language ini kita bisa klik. Di sini banyak sekali terdapat option bagaimana mengubah tampilan dari data tabel. Misalkan ini akan saya kopas. Oke. Kemudian saya akan masukkan di sini. Nah, teks ini akan saya ganti dengan versi bahasa Indonesia. Nah, ini adalah option dari language yang sudah kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Jadi ketika tabel kosong, maka keterangannya tidak ada data yang tersedia di tabel. Kalau misalkan info menampilkan start sampai awal, lalu sebagainya. Jadi apa saja yang ada di sini tadi, ketika kita kopas di sini, kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi tabelnya akan seperti ini. Jadi misalkan untuk info menampilkan 1 sampai 7 dari 7 masukan.
seperti ini, lalu kemudian menampilkan 10 masukan seperti ini. Lalu di sini untuk pencarian, nah di sini untuk kembali, lanjut, dan sebagainya. Sebenarnya optionnya masih banyak untuk ditampilkan, jadi kira-kira seperti ini. Oke, untuk tutorial dari data tabel mungkin sekian. Kita bisa lanjutkan untuk tutorial yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk melihat atau mempelajari video-video yang sudah saya upload di channel Junior Dev. Dan akhirnya terima kasih.